Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajul Anwar, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi ihsan. Istihsan. Menurut bahasa, istihsan berarti memandang baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah, istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas ilahnya dan menggunakan qiyas yang samar ilahnya. Dari segi etimologi, istihsan berarti menilai sesuatu dengan yang baik. Sedangkan menurut istilah usul fikih terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama. Antara lain yaitu menurut Al-Badawi, yaitu beralih dari konsekuensi suatu qiyas kepada model qiyas yang lain yang lebih kuat dari qiyas yang pertama. Nah, yang kedua menurut ulama Al-Kharaki. Sebagaimana dikutip oleh Al-Bukhari, seorang mujtahid beralih dari hukum suatu masalah yang sama hukumnya berdasarkan metode qiyas kepada hukum lain yang berbeda, karena ada faktor yang lebih kuat yang menurut adanya pengalihan tersebut dari hukum yang pertama. Nah, yang ketiga menurut Imam Malik, menerapkan yang terkuat di antara dua dalil atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum. Yang terakhir menurut ulama Wahab Az-Zuhaili merumuskan dua definisi, yaitu pertama lebih mengunggulkan qiyas khafi daripada qiyas jali berdasarkan alasan tertentu. Kedua, mengecualikan hukum khusus tertentu dari prinsip hukum atau premis yang bersifat umum berdasarkan alasan tertentu yang menuntut berlakunya pengecualian tersebut. Selanjutnya yaitu landasan hukum istihsan. Para ulama menerima istihsan sebagai dalil hukum. Mereka mengembalikan dasar istihsan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil yang berasal dari Al-Quran antara lain yaitu artinya, sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengar perkataan lalu mengikutinya dengan yang lebih baik di antaranya. Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Selanjutnya yaitu macam-macam istihsan. Ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari qiyas, istihsan ada 3 macam. Satu, beralih dari apa yang dituntut oleh qiyas zahir, qiyas jali, kepada apa yang dikehendaki oleh qiyas khafi. Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan qiyas jali, tetapi menggunakan qiyas khafi sebagai penggantinya. Karena itu yang dianggap lebih baik. Umpamanya tidak mengkiaskan burung buas kepada binatang buas yang menghasilkan hukum najisnya air yang dijilatnya dengan ilat yang sama-sama dagingnya haram dimakan, tetapi mengkiaskannya kepada burung biasa yang menghasilkan hukum tidak bernajisnya air yang dijilatnya dengan ilat sama-sama minum memakai paruh yang tidak kotor. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.